Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, marilah kita sama-sama membahas atau mengkaji berkaitan dengan hal-hal yang tentunya ada kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mungkin terkait dengan, karena mau mendekati Idul Kurban ya. Kita coba di sini ada satu artikel gitu dari yang tentunya mudah-mudahan bisa dibuka. Supaya kita ini ada sandarannya gitu dalam melaksanakan Idul Kurban atau misalkan terutama kurban itu sendiri. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita bertabaruk dengan membaca suratul Fatihah dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan bagi saudara-saudara kita, teman sejawat kita, tetangga kita yang dalam keadaan sakit, baik berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, berikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohaninya untuk bisa dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita doakan juga anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh-soleha, yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang bermanfaat berguna bagi nusa, agama dan bangsanya. Kita doakan juga wabil khusus bagi saudara-saudara kita, tetangga, teman sahabat kita, dan kita juga sendiri yang punya hajat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala realisasikan hajatnya sesuai dengan keinginannya, tentunya mendapatkan keberkahan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala haydiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ini adalah kumpulan dari Bahsul Masail. Bahsul Masail para ulama NU lah. Kumpulan hasil Bahsul Masail, terutama khususnya di NU di daerah Jawa Tengah ini. Saya mengambil mencari, ini ada bahwa yang pertama kali terkait dengan ibadah kurban itu sendiri, karena ini adalah sebagaimana disebutkan di sini ya, definisi kan. Kurban itu apa? Ya, kurban berasal dari kata qoroba, artinya mendekat. Ya, bisa juga diambil dengan kata lain, dengan kata-kata ad-duha atau al-udhiyah. Ya kan, itu ada kata-kata itu. Dan taqarruban bisa juga dengan kata-kata an-nahr. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. An-nahr yaitu penyembelihan, iraqatad dam. Jadi mengalirkan darah kalau disebutkan. Berdasarkan ayat ini, yaitu surat Al-Kautsar ayat 1, 2 ya. Ayat 3 di sini disebutkannya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka ulama berbeda pendapat tentang hukum itu, ada dua. Ada yang mengatakan hukumnya itu kemarin sudah disebutkan, Imam Hanafi menyatakan bahwa ini hukumnya adalah wajib. Ya, wajib 1 kali dalam setahun.
wajibatun marrah fi kulli amin. Disebutkannya begitu di sini. Jadi wajib 1 kali dalam 1 tahun. Itu nanti kita akan bahas dalam hukum-hukumnya. Tapi ada juga yang kemudian ulama juga selain daripada ulama itu, jumhur ulama sepakat ini ada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Disebutkan di dalam kitab ini, di sini dalam ada beberapa kitab yang diambil ya sebagai rujukan. Wa yukrahu tarkuha, ya, in kanu lahu sa'atun. Jadi hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban. Itu makruh, dibenci oleh Allah lah ibaratnya, atau tidak disukai oleh Allah. Ya kebalikan daripada sunnah, ya kan. Kalau sunnah itu kan ya dikerjakan mendapat pahala, ya, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau makruh itu sebenarnya ya ditinggalkan ditinggalkan itu mendapatkan pahala kalau gitu ya, dan dikerjakan ya tidak apa-apa. Tapi ini yukrahu dalam arti maksudnya tidak disukai. Wa yukrahu itu tidak disukai, ya. Seperti kayak cerai gitu kan, abghatul halali indallahi wa at-talaq, ya. Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian gitu. Halal cerai itu tapi dibenci oleh Allah, kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan satu hadis dari Rasulullah SAW, nah itu di situ ada, berdasarkan hadis inilah kemudian ulama mengambilnya, menghukumnya sebagai hal yang sunnah. Ya, sunnah. Ma'amila ibnu adama yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami. Innaha lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin, ya, qabla ayyaqa'a, ya, minal ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada amalan manusia, ya, di hari kurban, yauman nahar, di hari kurban, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi dari ibadah yang lainnya, tapi yang sunnah, ya, berupa iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah hewan kurban. Dan sesungguhnya hewan kurban nanti, innaha lata'ti, ya, nanti di hari kiamat akan datang dengan bikuruniha, tanduk-tanduknya, wadlafiha, telapak-telapaknya, telapak-telapak kakinya, lalu semuanya menjadi ditempatkan di timbangan kebaikannya. Darah yang mengalir dari hewan kurban sebelum jatuh ke tanah, sesungguhnya, ya, darah itu sudah jatuh di sisi Allah yang paling mulia. Ya, maka lapangkanlah hatimu atau hati kalian dalam berkurban. Ini hadis yang menunjukkan bahwa ini juga dihukumi sebagai hal yang sunnah, ya, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi tentang kurban, ya, secara ini diambil dari berbagai sumber. Di sini disebutkan wahya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil aidi ila akhiri ayyamit tasyriq, yaitu menyembelih hewan kurban yang sudah ditentukan dari binatang ternak. Karena kan binatang ternak semuanya juga banyak kan, babi juga binatang ternak kalau diternak.
Binatang ternak yang sudah ditentukan seperti unta, sapi, terus kemudian ya turunannya seperti kayak apa, kerbau dan lain sebagainya itu ya. Kerbau, kemudian kambing atau domba. Kalau kambing itu disebutnya istilahnya dengan istilah ma'az. Tapi kalau domba disebutnya dengan istilah do'on. Do'on itu artinya kambing yang berbulu tebal. Kalau ma'az itu kambing yang berbulu tipis. Ya ini kambing-kambing Jawa ini, yang berbulu tipis. Nah sekarang hukum kurban di sini. Nah tadi juga sudah saya singgung. Jadi pada dasarnya ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap umat muslim yang berakal, sudah balik ya, dan memiliki kemampuan ya, finansial atau kemampuan untuk dirinya ya, dan juga untuk orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi kalau pada hari itu ya, pada hari tanggal 10 sampai tanggal 13, kalau dia punya uang lebih ya, untuk bisa menafkahi dirinya dan keluarganya, itu sudah dikenailah ibaratnya sunnah baginya untuk melaksanakan kurban ya. Nah kesunahan kurban ini menurut pendapat beberapa ulama di sini ada diambil dari satu kitab di sini, sebutkannya di sini yang ke mana, 4 ini. Nah, di sini ada disebutkan dari fikih al-islami ya, itu al-fiqhul islami wa adillatuhu, yaitu karangan daripada Wahbah Az-Zuhaili ya. Nah, itu disebutkan di situ bahwa kurban ini kesunahannya dimaksud adalah sunnah ainiyah bagi orang yang tidak mempunyai keluarga. Ainiyah, kalau ada fardu ain ya kan. Kalau ini sunnah ainiyah bagi orang yang tidak punya keluarga, dalam arti mungkin dia seorang bujang, dia punya uang dan kelebihan, nah itu sunnah ainiyah. Jadi sunnah bagi pribadi individu muslim ya. Nah itu sunnah ainiyah. Sedangkan bagi yang sudah berkeluarga itu disebutnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya sunnah yang apabila salah satu dari keluarga itu ada yang berkurban, maka gugurlah kesunahan dari keluarga semuanya ya, yang lainnya. Maksudnya yang lain dalam keluarga itu ya, ini sunnah kifayah. Kemudian dimaksudkan di sini juga dibahas tentang apa yang dimaksud dengan keluarga di sini. Menurut Imam Ramli ya, orang-orang yang disebut keluarga adalah orang-orang yang wajib dinafkahinya ya, ditanggung nafkahnya oleh seseorang kepala rumah tangga. Nah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga menurut Imam Ramli yaitu orang-orang yang berkumpul bersama dalam kehidupannya. Boleh jadi di situ ada adiknya, ya kan, kumpul dari satu di situ. Adiknya, kakaknya, atau ponakannya, ada pak omnya, mungkin salah satu. Nah itu dianggap ya, jadi ada dua pengertian tuh nama keluarga itu ya. Nah, jadi pemahaman tentang keluarga. Ibadah kurban itu, nah di sini disebutkan bagi setiap keluarga. Nah ibadah kurban hukumnya sunnah kifayah kalau bagi setiap keluarga. Jadi udah kita bahas ya. Nah terkait dengan ini sunnah kifayah itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama pahala kurban, tentang pahala ya. Pahala kurban itu, tentang pahala kurban
itu untuk dirinya sendirinya yang berkorban. Nah, ada juga yang berpendapat yang kedua, pahala kurban itu untuk dirinya dan keluarganya. Nah, jadi ada dua pendapat. Nah, tergantung kita mau berpegang pada yang mana. Ya. Jadi di sini disebutkan anggota keluarga, ya, itu sudah mendapatkan pahala kurban, walaupun orang yang berkorban itu tidak menyertakan nama-nama keluarganya. Ya boleh barangkali dia saja sebagai kepala rumah tangga disebutkan secara sendiri, maka otomatis pahalanya juga diikuti oleh istrinya, anaknya, dan yang ditanggung nafkahnya. Atau boleh jadi semua keluarga yang ada di itu kan keluarga, tadi pemahamannya ada dua. Ya, pemahaman keluarga yang kedua yaitu bahwa ya semua orang yang ada di rumah itu yang ditanggung nafkahnya juga, termasuk kadang-kadang ya pokoknya yang kumpul bersama di situ, maka dianggap berarti yang lain gugur kesunahannya untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, di sini disebutkan bahwa menyertakan orang lain dalam pahala kurban itu di sini disebutkan ya bahwa fikih telah menentukan, jadi secara fikih ya, bahwa hewan kurban itu secara fikih 1 ekor kambing untuk 1 orang, ya, 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 ekor unta untuk 7 orang. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam hadis ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Imam Malik, Ibnu Majah, At-Tirmizi meriwayatkan dari Atha bin Yasar. Jadi langsung artinya aja ya. Ini nggak usah Arabnya. Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansori, ini seorang sahabat, bagaimana pelaksanaan kurban di masa Rasulullah SAW? Abu Ayyub kemudian menjawab, di masa Nabi ada seseorang yang berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian mereka makan dan membagikannya, ya, orang-orang merasa bangga. Ya. Maka kurban berlangsung menjadi seperti yang kamu lihat. Ini menurut jadi sahabat Nabi yang bernama Al-Ansori, ya, Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi boleh kita berkorban, diniatkan juga misalnya untuk diri sendiri dan juga untuk keluarganya. Makanya nanti ketika doanya, nanti ada urut-urutan doanya itu ya, untuk ketika pada saat akan menyembelih apa yang disebut gitu ya. Nah, diantaranya baca doa tadi itu, Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika taqabbal minni, ya, wa ahli boleh, atau taqabbal kalau dia diwakilkan oleh panitia, taqabbal minhum, ya, atau taqabbal min, siapa sebutin namanya, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Pak ini, ya. Terus disebutkan juga dengan keluarganya nggak apa-apa, Pak ini, Pak ini, Pak ini, wa ahillahu, dan keluarganya, ya kan, dengan keluarganya boleh begitu. Nah, sesuai dengan ini. Ada satu hadis di sini terkaitnya dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin akron, ya. Ya. Yaqran yuta'u fi sawadin wa yabrukan fi sawadin wa yanduru fi sawadin, fa'ata bihi liyudhhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummi al-madyah thumma qala, ya, ushhud
ushudiha bihajar fa fa'alat thumma akhadaha wa akhadha al-kabsha fa'adja'ahu thumma dabaha thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha akhrajahu Muslim. Nah, ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad sendiri ya pada saat ia memerintahkan. Ini hadis dari Aisyah. Jadi Aisyah di sini dikatakan artinya tadi menyuruh. Jadi Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk diambilkan 2 ekor domba bertanduk yang kakinya berwarna hitam. Rasulullah itu kalau berkorban itu kambingnya atau dombanya itu berwarna putih, ya. Ya juga ada warna hitamnya di sini ada secara khusus di sini ada disebutkan. Kakinya berwarna hitam, tapi badannya berwarna putih. Ya. Perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut diserahkan kepada beliau untuk dikorbankan. Lalu beliau bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, bawalah pisau kemari. Ya. Kemudian beliau bersabda, asahlah pisau ini dengan batu. Lantas Aisyah melakukan apa yang dimintakan beliau. Setelah diasah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya. Wadja'ahu, itu membaringkannya. Ya, setelah dibaringkannya, beliau kemudian menyembelihnya. Kemudian beliau mengucapkan dengan nama Allah, ya. Dengan nama Allah, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Ini umat Muhammad berarti kan bagi orang yang berkorban maupun yang tidak berkorban. Namanya umat Muhammad itu seluruhnya kan. Nah, ini dikaitkan dengan masalah pahalanya. Ya, kalau secara fikih kambing mas 1 ekor kambing itu 1 orang. Tetapi pahalanya pada saat penyembelihan disebutkan semuanya oleh Nabi Muhammad. Ini luar biasa Nabi Muhammad. Dia itu tidak hanya menyebut untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarganya dan seluruh umatnya. Saking begitu sayangnya dengan umatnya. Ya, bayangkan umatnya berarti kita termasuk. Ya, dan sini juga terkait juga ya, dengan ya semua ya keluarga beliau, turunan beliau, ya kan? Itu. Nah, sekarang kurban atas nama orang lain, bagaimana nih? Ini penting juga nih. Kadang-kadang banyak yang ditanya gini. Ini soalnya nih, ya kumpulan ya. Seseorang berpendapat melaksanakan ibadah kurban untuk orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ibadah kurban atas nama orang lain yang masih hidup itu sah. Ya, dengan syarat mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan. Jika dilakukan tanpa izin, maka hewan kurban tersebut tidak terlaksana atas nama dirinya dan juga tidak atas nama orang lain tersebut, tetapi menjadi penyembelihan biasa. Nah, dan pembagian daging adalah sedekah biasa. Nah, disebutnya ini. Ini berdasarkan pendapat ya ini. Nah, di sini ada ininya di dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 351 jilid 2. Yang disebutkan di situ. Ya, di sini. Karena di sini disebutkan wala yudhi ahadun an ghairihi bila idnihi fil hayyi wa bila isaihi fil mayyiti fa in fa'ala walau jahilan lam yaqa'anhu wala anil mubashir. Jadi gini, jadi tadi pengertiannya yang tadi seperti itu tadi. Ya, bahwa harus dengan seizin daripada mudhahinya atau orang yang di atas namanya itu ya. Nah, sekarang bagaimana nih kurban atas nama mayit, atas nama jenazah? Ini kan sering nih banyak nih. Ya. Ini juga kemarin banyak tanya, tapi saya sebutkan boleh, dan boleh. Di sini ada
Tapi ini ada perbedaan pendapat ya. Jadi ada dua pendapat. Yang dimaksud dengan korban atas nama mayit adalah korban dengan niat untuk mayit. Hukum korban atas nama mayit tersebut terdapat dua pendapat. Nah, ada dua pendapat nih. Pertama, mayoritas ulama menganggap tidak sah. Ini mayoritas ulama berkorban atas nama mayit kecuali jika sebelum meninggal orang tersebut berwasiat, katanya gitu. Berwasiat kepada keluarganya untuk agar menyembelihkan hewan kurban dari sebagian harta yang dia miliki kepada keluarga ahli warisnya. Atau memang ahli yang mau meninggal atau ahli waris sebelumnya telah berjanji atau nazar. Nah, ini juga harus ditunaikan oleh ahli waris. Waktu itu pernah ya, misalnya dia ngomong, nanti ayah mau berkurban. Ini kalau seandainya ayah insya Allah nih dapat ini atau ayah berhasil ini, nanti insya Allah ayah mau berkurban. Belum sampai waktunya sudah meninggal. Ahli waris harus menyelesaikan, menunaikan. Nah ini boleh dengan cara seperti itu, terutama atas izin daripada almarhum atau ada wasiat dari almarhum. Tapi ini pendapat yang kedua nanti. Nah, jika ada orang yang menyembelih hewan kurban dan meniatkan atas nama mayit di luar dua masalah di atas, maka penyembelihan tidak sah menjadi kurban baik atas nama mayit karena tidak mendapat izin dari mayit, maupun atas nama dirinya sendiri karena dia tidak meniatkannya. Ini pendapat yang mengatakan ya tidak boleh atas nama mayit atau jenazah kalau tidak ada wasiat atau nazar daripada almarhum. Tapi pendapat kedua, pendapat kedua ini membolehkan berkorban atas nama mayit secara mutlak. Dikatakan di sini tanpa syarat, baik berwasiat maupun tidak berwasiat. Jadi ada dua pendapat, namanya juga fikih. Makanya jangan dikatakan enggak ada tuh, belum tentu boleh. Tergantung niatnya masing-masing. Ini supaya lebih jelas ya. Hal ini karena kurban termasuk bagian dari sedekah, ya, dan sedekah sah dilakukan atas nama mayit tanpa izin dari mayit, sebagaimana pahalanya pun sampai kepada jenazah. Nah, karena mengapa? Ya kalau saya sandingkan dengan firman Allah surat Al-Munafikun ayat 10, apa yang diharapkan oleh para almarhum dan almarhumah? Sedekah. Ya kan pernah saya sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Bunyinya apa? Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ya ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah sebagian hartamu yang telah kami karuniakan kepadamu jika ada salah seorang di antara kamu meninggal, maka dia meratap mohon pada Allah. Apa yang dimohonkan? Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, seandainya kau tunda kematianku sebentar saja, laula akhartani ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Tuh. Dari sinilah jadi boleh gitu. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, maka aku akan menjadi orang-orang termasuk orang-orang soleh. Dan aku, nah di sini, nah ini berdasarkan, ada juga ini ada dasarnya itu dalam kitab Al-Majmu', ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah di sini disebutkan halaman 406 sampai 407 jilid ke-8
Jadi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah di sini jelas nih kalau saya baca banyak. Jadi boleh mau diubah. Jadi tadi itu terjemahan apa, bukan terjemahannya, penjelasan daripada ini apa dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan ini kan bisa apa ya, disarikan oleh beberapa kiai pada saat itu berkumpul ya kan di dalam lembaga NU ya, itu kan organisasi NU, maksudnya bukan lembaga. Organisasi NU itu kan ada satu lembaga yang bernama Bahsul Masail ya. Kelompok ulama yang duduk bersama untuk membahas segala persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, terutama terkait dengan masalah agama. Nah ini disebut dengan Bahsul Masail. Kalau di Muhammadiyah itu ada Majelis Tarjih ya. Nah di NU itu ada Bahsul Masail, tapi majelisnya disebut dengan majelis apa ya? Istasyar kalau nggak salah ya, musyawarah juga sebenarnya. Ya artinya semua di lembaga itu ada. Dan ini juga berdasarkan kitab-kitab ya, kitabnya. Ya. Jadi artinya betul ada. Nah, sekarang bagaimana cara mendistribusikan daripada daging-daging yang memang diniatkan untuk almarhum ini? Gimana nih? Nah, ini ada beberapa pendapat atau tasarruf distribusi hewan kurban daging lainnya. Nah ini kalau atas nama mayit, nah di sini ada yang berpendapat tidak boleh dihadiahkan maupun dimakan oleh keluarganya, tetapi harus disedekahkan semuanya oleh fakir miskin karena terkait sedekah tadi. Tetapi ada satu pendapat lagi, namanya juga fikih. Jadi fikih begini, ada pendapat lagi. Nah, di sini ada pendapat ini. Di sini, nah, menurut Imam Asy-Syubki, nah, ini Imam Asy-Syubki, ini dalam 14 ya, 14 itu di kitabnya Fatwa Asy-Syubki. Jadi fatwanya Imam Asy-Syubki. Ya, ini fatwa ini. Dia mengatakan ahli waris mayit adalah orang-orang yang berstatus ya, ahli waris berstatus sebagai pelaksana kurban, dan dia dan mereka mempunyai wewenang sebagai ahli waris untuk mendistribusikan. Cuma katanya ditekankan sekali, jangan sampai dimakan semua untuk atau dihadiahkan semua sehingga sampai fakir miskin nggak ada misalnya gitu. Jadi harus tetap ada, berarti sepertiga ya, sepertiga untuk dirinya, untuk keluarganya, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk dihadiahkan orang kaya ya, dan sepertiga lagi untuk fakir miskin. Kalau di dalam ayat Quran itu malah seperdua. Di surat itu Al-Hajj itu ayat 28 itu kalau nggak salah. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Makanlah sebagiannya dan bagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan sebagiannya. Seperdua itu. Nah, tapi ada lagi di ayat Al-Hajj juga. Fakulu minha wa kalau di hadis bunyinya malah makanlah sebagian. Fakulu minha wadakhiru wa tasaddaqu. Dan 3 ya. Jadi makanlah sebagiannya, simpanlah sebagiannya, dan sebagian lagi bagikan, sedekahkan kepada ini. Nah, jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama harus, apalagi kalau itu nazar, nggak boleh dimakan oleh keluarganya. Kalau nazar ya nazar. Cuma ini menurut fatwa Imam Asy-Syubki boleh ya, karena ahli waris berstatus sebagai pelaksana yang mempunyai hak sebagai ahli waris untuk melaksanakan itu. Maka
boleh dimakan oleh keluarganya, boleh dibagikan, disedekahkan, dan juga sebagian dihadiahkan. Nah, ini ada nih. Ya, cuman itu harus ya bagian daging murni dan segar. Jadi harus bagian daging murni dan segar itu benar-benar diberikan kepada fakir miskin. Jangan dikasih misalnya apanya itu, bukan dagingnya gitu, lemak apa ususnya. Ya itu namanya nggak boleh begitu. Kalau itu biasanya milih-milih itu namanya ya. Tapi sih insya Allah ini bukannya sepertiga, seperempat. Ya non dapatnya kaki kanan kan seperempat, kakinya ada tiga, ada empat. Ya kan, bukan sepertiga, lebih banyak berarti. Nah, oleh karena itu perlu ada kejelasan niat dan kejelasan akad ya. Kalau dibilang sepertiga, harusnya sepertiga itu lebih gede. Sepertiga dibagi 7 orang, kan gitu. Nah kalau ini kan enggak, kaki sebelah kanan doang kan, enggak sampai badan-badannya. Nah nggak apa-apa dah, yang penting ikhlas disedekahin. Nah. Ada satu tadi tentang korban tadi kan, kalau nggak diizin jatuhnya sedekah Pak ya. Iya. Jadi kalau memang itu misalnya perusahaan kan ada izin asal beli disuruh satu orang dibagi-bagikan ke masjid atau musola atau kayak biasanya ke ustaz atau pondok pesantren. Jadi hukum tetap di sedekah juga. Secara jamaah ya. Iya. Kalau niatnya seperti itu ya ada juga yang mengatakan itu sebagai kurban juga. Tapi ada juga karena pahalanya, hanya saja pahalanya diniatkan untuk orang muslim gitu. Nah itu ada juga yang mengatakan itu kurban juga. Cuma kan ya secara fikih bukan perusahaan. Perusahaan itu kan banyak orang ya, lebih dari satu. Nah gitu. Kalau perusahaan ada yang mengatakan boleh yang mengatasnamakan kurban. Karena kan Rasulullah sendiri dengan melihat bukan secara fikih ya, pahalanya. Ini dikurban, ini pahala kurbannya untuk perusahaan dan untuk semua orang muslim silakan. Tapi perusahaan juga kadang-kadang enggak. Perusahaan siapa yang makan? Paling anggota ini ya. Hah? Itu berarti itu sedekah. Tapi berarti itu sebagian dari, ya seperti kayak di sekolah, mohon maaf ya. Di sekolah itu kan patungan, sedekah. Nah itu tarbiyatul kurban, pendidikan kurban, tarbiyah kurban. Ya sesungguhnya bukan kurban secara fikih murni tidak, tetapi itu sebagai pendidikan kurban, tarbiyatul kurban. Maka sebagai sedekah biasa. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau mengatakan pahalanya sebagai pahala kurbannya untuk semuanya boleh. Namanya yang penting tinggal ngomongnya pahala kurban ini akan disampaikan untuk perusahaan ini, untuk umat muslim, untuk umat Islam yang ada di perusahaan ini boleh. Boleh Pak. Pahalanya. Iya Pak, kalau saya bisa saya jawab. Ini dalam fikihnya tadi dikatakan. Iya. Kurban itu sifatnya individu kan. Iya. Yang disunahkan itu adalah individu. Betul. Dan sunnah kifayah. Betul. Tapi dalam prakteknya itu kan belasan tahun saya ikut panitiaan itu, orang mendaftarkan itu satu. Tidak ada satu keluarga itu sampai 3 atau 4 kambing atau sapi gitu. Umumnya satu keluarga itu satu, kebanyakan di masyarakat itu. Apakah ini adanya kesalahpahaman terhadap hukum fikih dari kurban itu sendiri, sehingga orang kalau menganggap satu keluarga sudah cukup, tidak lagi individu. Tadi kan penunaiannya satu individu, Betul, satu. pahalanya satu keluarga. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa orang yang mungkin mengerti, makanya menggunakan namanya bukan kepala keluarga. Tahun ini anaknya, tahun depan istrinya, tahun depan lagi anaknya yang lain. Gitu. Itu kan individu, tetap individu kan? Betul.
Lalu kemudian kalau misalnya si anaknya masih kecil, pahalanya dia dan keluarganya, itu keluarganya yang mana? Apakah keluarga ayahnya sama aja? Kan itu pakai nama ayahnya aja kan? Iya. Apakah penamaan atau pendaftaran kurban menggunakan nama anak itu menjadi tidak begitu penting? Karena kalau memang tuh keyakinan kita individu, ya harusnya kalau kita ada keluarga dengan 5 orang, ya 5 lah. Iya. Baik Pak, kalau secara fikih memang ini pendapat saya dan sesuai di sini ada pendapatnya Pak. Itu ada tuh. Ini saya baca aja dah ini ya. Ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Bahsul Masail. Kurban atas nama anak kecil. Nah, ini ada nih. Bagi seorang wali, orang tua, boleh. Bahkan sunnah berkorban untuk anaknya yang masih kecil tanpa harus minta izin. Begitu ya Pak ya. Dengan syarat hewan kurban itu berasal dari harta bapaknya, wali. Ya, orang tuanya. Bukan berasal dari harta anaknya, katanya. Demikian pula ketentuan kurban atas nama orang yang masuk kategori mahjur alaih, yaitu orang yang dilarang membelanjakan harta. Karena anak kecil ini kan kalau dilihat dari fikih belum balik, nah, kan belum balik. Maka boleh nggak? Boleh. Jadi boleh. Mengatasnamakan keluarganya juga bisa. Jadi boleh juga untuk keluarganya juga. Tetapi tetap saja uang yang di hartanya itu kebanyakan uang daripada bapaknya atau orang tuanya. Mohon maaf Ustaz, ini matematik itu Ustaz. Iya. Matematika. Kalau yang adalah ayahnya, maka ayah dan keluarganya. Mungkin ayahnya lebih besar bapaknya. Apakah seperti itu? Oh, ada bandingannya gitu. Iya. Ini matematik Pak, perhitungan pahala. Oh iya. Kalau anaknya yang didaftarkan, mungkin anaknya itu lebih besar, maka keluarga yang lain itu mungkin jadi lebih kecil. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Nah, ini kan terkait boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, ini berarti terkait bukan lagi boleh lagi. Maksudnya terkait utama. Mana yang lebih utama? Nah, afdol. Nah, gitu Pak ya. Lebih afdol kepala rumah tangga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Setuju, sepakat. Itu jadi gitu Pak. Itu yang lebih utama. Tapi kalau boleh, boleh. Ini soal pemahaman ini. Iya. Jadi boleh. Ya cuma itu. Jadi sini ini ya alhamdulillah di sini lengkap ini Pak. Atas nama anak kecil boleh. Kan tadi juga nih. Juga di sini juga. Itu juga berdasarkan kitab-kitab Pak. Nah kalau utama memang utama kepala keluarganya. Nah itu. Dan atau bisa juga misalnya salah seorang daripada itu juga itu yang lebih utama ya kalau rumah tangga sih kalau lihat sih ya. Aisyah aja kan itu disuruh bukan atas nama Aisyah, tapi sebenarnya kan Nabi tidak menyebut nama dirinya, ya nama dirinya aja ya, untukku dan untuk keluargaku kan gitu, ya kan? Arti. Pertanyaan Ustaz, untuk hewan kurban, ada nggak batasan berat Ustaz? Batasan maksudnya? Misalnya kambing ya. Kambing itu kan rata-rata 30 kilo ya. Iya. Oh umur. Oh umur ya? Umur ada Pak. Di sini ada Pak. Bukan berat ya? Bukan berat. Kalau berat tentang berat juga ada Pak. Di sini ada. Ada juga. Enggak maksudnya dalam arti khusus tidak. Di sini sebutkan ada itu. Di sini kalau nggak salah ya. Nah, kalau umur unta harus umurnya 5 tahun. Kalau nggak salah 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing, nah kambing ada 2 nih. Ada adhan, kambing domba. Ada ma'az, kambing yang berbulu tipis kayak kambing-kambing Jawa. Nah, itu umurnya 1 tahun. 1 tahun. Bukan 10 tahun. 1 tahun. Maaf. Kambing itu 1 tahun. Kalau domba ya usia 6 bulan boleh dikorbankan.
Itu, Pak. Jadi kalau kambing harus 1 tahun menuju ke 2 tahun, masuk ke 2 tahun. Sekarang kalau domba, ya domba atau disebut dengan do'an itu kan domba ya, itu 6 bulan masuk ke 1 tahun, gitu 6 bulan. Ini usia. Kan oke, ini ada ini Pak. Syarat-syarat nggak apa-apa Pak. Jadi syarat-syarat jenis hewan harus memenuhi syarat. Pertama, 1, umur atau tanggal gigi depan. Bisa ngeliat dari giginya kalau tanggal gitu ya. Saya bacain aja deh. Unta harus genap 5 tahun memasuki tahun ke-6. Ya. Sapi, kerbau harus berumur 2 tahun memasuki tahun ke-3. Kambing bulu tipis atau dengan maas atau istilahnya maas harus sudah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Domba yang berbulu tebal atau do'an harus sudah berumur genap 1 tahun ya, dan memasuki tahun kedua, atau belum genap umur 1 tahun tapi ya lebih dari 6 bulan dan sudah tanggal gigi depannya. Jadi 6 bulan bisa. Kalau orang Jawa bilang ini namanya powel, Jawa bilang powel. Powel apa powel? Powel. Saya salah ngomong dulu. Harusnya powel ya. Powel. Powel. Aduh, kayak bahasa Inggris. Powel. Ini powel ya. Kalau itu Lord Baden Powell. Itu tokoh pandu internasional itu ya. Nah, ini Imam di sini sebutkan ini Pak. Nah, tentang cacat juga Pak. Ini juga ada disebutnya Pak. Di sini ada disebut dengan istilah pincang atau arjabain, yaitu pincang yang disebabkan penyakit mulut kayak PMK dan sebagainya juga termasuk. Buta sebelah aura atau amyut, buta semuanya. Ya, ini nggak boleh. Ya salahnya terlalu kurus sehingga nggak ada dagingnya, itu yang disebut dengan ajfa bain. Nah itu saya juga bingung itu. Ini terlalu kurus nih, ajfa bain. Kudisan yang tampak jelas, jarba kudisan di sini ada tuh kan, kadang-kadang ada tuh. Terus kemudian telinga putus atau putus ini. Nah tapi nanti ada yang telinga cuman bolong atau sebagainya, itu tidak mengapa. Ekor putus sebagian atau keseluruhan, namun jika tidak punya ekor dari kecil, dari lahir, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ini nih ya, cacat-cacat yang tidak mempengaruhi berkurangnya daging ya, ini tidak mempengaruhi ya. Ini nggak apa-apa. Seperti apa? Sekedar lemah penglihatan. Ya, kan ada kan yang itu hamsya atau yang ada ini Pak, ada bekas besi panas. Stempel itu di sini makuyah, itu nggak apa-apa. Terus kemudian ada rabun malam, asfa. Jadi kalau sapi itu kalau lagi malam nggak ngeliat, tapi kalau udah pagi kelihatan gitu ya, ada itu ya. Sapi katarak. Ya. Terus telinga robek yang tidak sampai putus, itu tidak apa-apa. Telinga robek tidak sampai putus tidak apa-apa. Ya, bahkan tidak punya telinga di sini walaupun hanya sebagian, dan bahkan tidak punya telinga maka tidak sah jika kalau hewan kurbannya itu kalau nggak punya telinga ya, cacat yang tidak ini, tidak memiliki kantong susu, pantat, ekor sejak lahir, itu tidak apa-apa. Nah ini nih sering nih dikebiri, kayak sapi limusin, bodoh tahu itu dikebiri. Nah ini disebut dengan khasyi, ya itu tidak apa-apa. Ada kebiri itu tidak apa-apa. Makanya banyak kambing-kambing sapi-sapi limusin yang disembelih itu kan ada juga kan yang korbankan. Ini tidak mengapa, yang tidak merubah daging ya, tidak begitu. Tidak memiliki tanduk yang tanduknya pecah yang tidak sampai menyebabkan rusak dan berkurangnya daging, itu tidak apa-apa. Ini cacat-cacat yang tidak mempengaruhi berkurangnya daging ini dapat digunakan untuk berkorban. Tadi itu. Jadi yang dikebiri tidak apa-apa, masih bisa Nah ini juga terkait ini
Dia sudah niat korban. Ini saya punya sapi. Sapinya udah saya niatkan mulai tanggal 1. Ya udah saya niatkan mau saya korbankan. Udah saya niatkan. Di tengah perjalanan tiba-tiba kakinya patah. Bagaimana itu? Oh, itu sudah dianggap sah karena awalnya niatnya itu dagingnya udah utuh. Maksudnya kambingnya sapinya itu udah utuh. Itu kecelakaan setelah niat, nggak apa-apa. Kan ada kan, beli kan, kita nggak tahu turun dari mobil, putar patah, ya kan? Itu tidak apa-apa, karena sudah niat dari awal. Gitu Pak. Jadi itu tidak mengapa kalau jadi jangan khawatir nanti kalau wah patah ini, waduh gimana ini? Enggak, karena sudah diniatkan. Karena kan hadisnya sudah jelas kan Pak ya. Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada minkum ayyudhhiya, itu kan ini mah terkait dengan kuku ya, falyamsik sya'rahu wa adfarahu. Apabila kamu sudah niat, apabila kalian sudah melihat hilal di bulan Zulhijjah dan hendak berkorban, hendaklah dia menahan untuk memotong rambut dan memotong kuku. Nah, ini ada yang mohon maaf nih, tutup aja ya Pak ya. Makasih. Assalamualaikum. Ada yang menghukuminya larangan, itu larangan ya haram gitu. Tapi ada juga yang berpendapat itu hukumnya sunnah. Orang kurbannya aja sunnah, kok jadi haram gitu. Jadi itu disunahkan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Kecuali kalau yang menyatakan wajib ya. Saya menyatakan kurban ini kurban sunnah, bukan kurban yang wajib. Kalau mazhab itu kan mazhab Hanafi wajib, maka motong ini jadi haram. Kalau disandingkan itu. Dan itu aja yang saya sampaikan. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.